Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Kama qala al-qailu. Sudah ketemu catatannya? Kama qala al-qailu, kama qala sebagaimana telah berkata al-qailu, ya, sang penyair, ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Ma yablughu tidak akan sampai al-a'da'u musuh min jahilin kepada orang jahil atau dari orang bodoh. Ma yablughu tidak akan sampai al-jahilu orang bodoh itu min nafsihi kepada mengenali dirinya. Wa fil jahli wa kama qala al-akharu sebagaimana pendapat atau berucap pula yang lain, wa fil jahli dan dalam diri orang bodoh qablal mauti sebelum mati mautun dia telah mati li ahlihi untuk keluarganya. Fa ajsaduhum maka jasad mereka qablal kuburi sebelum dikuburkan kuburu adalah telah terkubur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hidup sebagai orang yang beriman jangan sampai jadi orang bodoh. Karena orang bodoh itu ma yablughul a'da'u, orang bodoh itu nggak punya musuh. Siapa yang mau memusuhin orang bodoh? Ya. Biasanya yang punya musuh itu orang pinter. Ya. Kalau orang bodoh mau dimusuhin apanya? Karena tidak ada persaingan dalam orang bodoh. Wa ma yablughul jahilu min nafsihi. Orang bodoh itu tidak sampai pada cita-cita dirinya. Cita-cita dirinya saja tidak sampai. Mungkin cita-citanya tinggi tapi kemampuannya nggak ada. Akhirnya tidak sampai pada cita-citanya. Cita-cita pingin jadi menteri, ya, tapi nggak sekolah. Atau cita-cita pingin jadi dokter, tapi nggak kuliah kedokteran. Ya. Nah itu kalau bahasa daerahnya namanya cebol gayuh lintang. Ya. Cebol itu orang pendek. Bintang itu adanya di langit. Orang pendek ingin meraih bintang. Sampai nggak? Nggak sampai. Ma yablughul jahilu min nafsi. Orang bodoh itu tidak akan sampai pada cita-cita dirinya. Lebih parah lagi, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli. Bagi orang bodoh sebelum mati itu dia sudah mati. Ya. Ya. Dia mati sebelum saat kematian. Karena orang bodoh itu tidak banyak dikenal oleh orang sekitarnya. Ya. Sehingga dalam makalah yang lain dikatakan, ya, orang berilmu ketika bertandang ke negeri lain, ke kampung orang, bagaikan orang yang pulang dari perjalanan jauh. Tapi orang tanpa ilmu, orang bodoh, dia di kampungnya sendiri tapi seperti orang asing. Itu begitu, Pak. Coba misalnya kita ngundang penceramah, orang sebut aja orang Cempaka Putih sana,
kan orang asing, ya. Orang yang bukan orang kampung sini. Tapi begitu datang, dihormatinya, ya, berikannya penghormatan seperti orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Jadi orang asing, ya, orang berilmu di kampung asing seperti kampung sendiri. Tapi orang tanpa ilmu di kampung sendiri seperti orang asing. Diumumkan kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Anu, ya. Telah meninggal dunia jam sekian, ya. Insya Allah akan dikuburkan nanti habis duhur, misalnya begitu. Orang pada nanya, Anu bin Anu siapa ya? Orang mana? Orang situ, ya. Orang RT berapa nih? Orang RT 12. Iya, tapi saya nggak kenal. Masa sih nggak kenal? Dia orang lama di situ, di kampung situ. Tapi sampean nggak kenal? Iya, nggak tahu siapa itu. Nah, kenapa? Karena dia bodoh, tidak dikenal oleh banyak orang. Padahal mungkin masih satu wilayah, satu RT, mungkin satu RW. Ya Allah, itu ruginya jadi orang bodoh. Bahkan mautun li ahlihi, orang bodoh itu mati terhadap keluarganya. Ada, tapi terasa tidak ada. Ya, ada, terasa tidak ada. Itu orang bodoh. Ya. Di tengah-tengah keluarganya, dia itu, ya, keberadaannya seperti tidak ada, karena tidak berfungsi apa-apa, ya, kecuali hanya nambah-nambahin nasi, ya, jumlah piringannya, ya. Ya, kemanfaatan dalam keluarga nggak ada. Masya Allah, itu namanya qablal mauti wa fil jahili qablal mauti mautun li ahli. Fa ajsaduhum qablal kuburi kuburun. Jasadnya sebelum dikuburkan seperti orang yang sudah dikubur. Nggak ada manfaat, nggak ada guna bagi orang-orang sekitarnya. Jadi sebetulnya masih hidup, tapi seperti sudah mati. Itulah kerugian orang-orang bodoh. Maka dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ya, orang-orang bodoh, ya, kesana kemari mencari pekerjaan. Sementara orang pinter, orang berilmu, kesana kemari menolak pekerjaan. Itu akan seperti itu kehidupan. Masya Allah. Ini yang mengatakan kitab ini, ya, bukan saya, ya. Orang bodoh ngelamar kerja di sono ditolak, di sono ditolak, di sini ditolak. Orang berilmu malah nolak pekerjaan, diminta kerja di sini, oh udah nggak bisa, minta lagi di sana, aduh waktunya udah nggak ada. Masya Allah. Ya. Ya. Tolong dong ngajar di sini, nggak ada waktu, udah. Misalnya seperti itu. Summa innal jahla al-madmuma ala itlaqin. Ya, ini kebodohan yang sifatnya umum. Bodoh tadi yang kita bicarakan sifatnya umum. Tapi ada bodoh yang lebih tercela. Bodoh dalam hal apa? Summa innal jahlal madmuma ala itlaqin. Kemudian sesungguhnya ada kebodohan yang tercela secara mutlak, yaitu huwa ayyajhalal insanu minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmuhu, yaitu bodohnya seseorang terhadap ilmu ma faradallahu alaihi, apa-apa yang Allah telah wajibkan kepadanya, ilmuhu lewat ilmunya. Fahdhar ayyuhal akh, maka hati-hatilah
wahai saudara-saudaraku, min dzalika, dari hal seperti itu. Wakhruj min dzulumati jahlika, dan keluarlah kalian dari kegelapan kebodohan itu, ila anwaril ilmi, menuju kepada cahaya ilmu. Walaisa, dan tidak ada biwajibin, sebuah kewajiban, antattasi'a, untuk memperluas fil ilmi, di dalam berilmu, bal, tetapi wajibun, wajib, alaika, kepadamu, ta'allumul qadri alladzi la budda laka minhu. Ta'allumu, mempelajari, ya, sekedar alladzi la budda, sekedar apa-apa yang harus, minhu, daripadanya, wala ghinan, dan tidak menjadi kekayaan laka, bagimu, anhu, lewat ilmunya. Wa kama yajibu alaika, dan sebagaimana telah diwajibkan kepadamu, anta ta'allama, untuk menuntut ilmu, fi nafsika, dalam dirimu, yajibu alaika aidan, wajib pula bagimu, an tu'allima ahlaka, untuk mengajarkan kepada keluargamu, wa auladaka, dan mengajarkan kepada anak-anakmu, wa kullaman laka wilayatun alaihi, dan tiap-tiap orang yang laka, bagimu, wilayatun, menjadi bagian, alaihi, padanya. Fa illam taqdir, maka apabila kamu tidak mampu, an tu'allimahum, untuk mengajarkan kepada mereka, karena adalah alaika, bagimu, wajib, an ta'murahum, agar memerintahkan kepada mereka, bil khuruji, untuk keluar dari rumahnya, ila ahlil ilmi, menuju kepada ahli ilmu, hatta yata'allamu minhum, sehingga mereka mempelajari, minhum, di antara mereka, al-qadral mafrudati, al-qadral mafrudah, sekedar ilmu-ilmu yang diwajibkan, minhu, daripadanya. Wa illa, dan apabila tidak, asimta, kamu berdosa, wa asimu, dan mereka berdosa, akni ya'samu minhum, yaitu berdosa bagi mereka, man, orang, kana, yang ada, mukallafan, telah berkemampuan, wal qadru, dan memiliki kadar, al wajibu, mempelajari ilmu yang wajib, minal ilmi, dari ilmu, ala kulli muslimin, atas tiap orang Islam, laisa bikasirin, sekalipun tidak dalam ilmu yang banyak. Jadi ada kebodohan terkait dengan ilmu umum, ada kebodohan terkait dengan ilmu ibadah. Kalau kebodohan terkait dengan ilmu umum, kita hidup di masyarakat ini, kadang-kadang kita menjadi tidak dikenal orang. Karena apa? Karena kita tidak memiliki ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin berpengetahuan, maka kita pasti banyak dikenal oleh orang lain. Nah, ada kebodohan yang lebih berbahaya, yaitu kebodohan tercela, apabila orang Islam mengaku beragama Islam tapi tidak mengerti apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Ngakunya orang Islam tapi tidak mengerti hukum Allah. Ada berapa hukum Allah? Ada hukum wajib, lawannya haram. Ada hukum sunnah, lawannya makruh. Ada hukum mubah. Ini kita kudu tahu. Hukum wajib itu apa? Yaitu perintah Allah yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapati pahala, kalau ditinggalkan menjadi dosa. Itu namanya hukum wajib. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Contoh lain apa? Zakat bagi orang yang
sudah mampu. Contoh lain apa? Puasa bulan Ramadan. Contoh lain apa? Ibadah haji. Nah itu hukum wajib. Ada lagi lawannya hukum wajib adalah hukum haram, yaitu manakala ditinggalkan mendapati pahala, manakala dikerjakan menjadi dosa. Contohnya apa? Maksiat, berbuat zina, main judi, mabok minuman atau obat-obat terlarang. Itu kalau dikerjakan menjadi dosa, kalau ditinggalkan jadi dapat pahala. Itu namanya hukum haram. Ada lagi hukum namanya sunnah. Sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa, namanya sunnah. Contohnya apa? Salat sunnah, puasa sunnah. Nah itu pekerjaan sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya makruh. Makruh itu sebaliknya, bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan nggak dosa. Ya, itu hukum makruh. Contohnya apa? Ya rokok, tuh kenceng jawabnya, rokok. Tuh pasti yang ngomong begitu yang nggak doyan rokok itu. Contoh lain apa? Makan makanan yang baunya menyengat di mulut. Ya, jengkol pete, ya, wa akhwatuhu dan kawan-kawannya. Apalagi mau berangkat ke masjid, ya. Mau berangkat ke masjid, sholat maghrib, ya. Tadi ya habis asar makan pete mentah, ya. Ya, pete mentah dimakan. Ya. Selesai makan belum sampai sikat gigi, belum bersih. Kemudian berangkat ke masjid, sholat maghrib atau sholat lain, ya, begitu Allahu Akbar, sebelahnya tekep hidung. Itu yang menjadikan sebab hukum makruh, ya. Nah, berarti kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dosa nggak? Nggak, namanya hukum makruh. Ada lagi hukum mubah. Hukum mubah itu dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh. Contohnya apa? Makan, tidur, yaitu mubah, ya. Ya. Tapi hukum mubah itu bisa pindah menjadi hukum sunnah, bisa pula menjadi hukum makruh. Itu hukum. Jadi kita sebagai orang Islam harus tahu tentang hukum-hukum dalam Islam. Kalian harus belajar, ya, kata pengarang kitab ini. Kalian harus keluar dari zulumatil jahli ila anwaril ilmi, ya. Dari kegelapnya kebodohan keluar menuju kepada cahaya ilmu. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita ibadah ada landasan ilmu itu enak, nggak ada kebingungan. Kita datang ke masjid mau tahiyatul masjid, padahal waktunya sudah dekat masuk azan maghrib, kan sudah nggak boleh kita sholat sunnah. Karena apa? Khawatirnya sholat sunnah belum rapi sudah azan maghrib. Nah, bagaimana caranya supaya tahiyatul masjid kita nggak hilang? Ada caranya. Apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Itu mengganti manakala kita nggak keburu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini kan karena ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu kan bingung. Tuh orang pada sholat apa? Padahal kan nggak boleh sholat lagi sesudah sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Tapi karena ada ilmunya, oh berarti kalaupun saya nggak sholat, saya nggak bakal kehilangan pahala sholat, diganti dengan bertasbih.
sebanyak 4 kali. Itu sholat maghrib. Kenapa orang sebelum sholat maghrib kok ada sholat sunnah? Katanya nggak ada qobliyah maghrib. Kok pada sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Sholat apa itu? Nah, kalau kita tahu ilmunya, oh itu namanya sholat bainal adhanaini. Ya, sholat sunnah antara adzan dan iqamat. Maka sholat sesudah adzan maghrib, sebelum sholat maghrib, saya kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Saya tidak niat usolli sunnatan qobliyatal maghribi, tapi usolli sunnatan, ya, usolli sunnatan rakaataini boleh, atau usolli sunnatan bainal adzanaini. Saya niat sholat sunnah antara adzan dan iqamat. Nah, itu karena ada ilmu. Karena ada ilmu, jadi kita nggak bingung, nggak khawatir. Tapi coba nggak ada ilmu, udah ikut-ikutan aja orang pada sholat, ikut sholat. Sholat apa coba? Nah, disitulah kalau kita punya ilmu, maka keluarlah kalian dari gelapnya kebodohan menuju kepada cahaya ilmu. Dan di dalam mencari ilmu itu tidak mesti harus ilmu yang banyak. Nyari ilmu yang banyak itu kalau kita bisa mengkhususkan waktu. Misalnya kita berangkat ke pesantren, ya, kita ngambil waktu 3 tahun ke pesantren. Nah kalau sekarang mau ke pesantren, lah anak istri yang ngasih makan siapa? Wong udah rumah tangga. Nah, jangankan ke pesantren, ikut jamaah tabligh aja istrinya telepon mulu. Orang nggak pernah, ya nggak pernah jamaah khurut sama jamaah tabligh. Ya mak, boleh ya mak, saya mau ikut khurut ya sama jamaah tabligh tuh 3 hari dah. Ya Allah, tuh telepon kagak rapi-rapi bunyi mulu. Pak udah sampai di mana? Mana sih nggak pulang-pulang, lama amat. Masya Allah. Nah, itu. Jadi semua itu butuh ilmu. Kalau ada ilmunya, subhanallah, menjadi enak. Kita mencari ilmu bukan banyaknya ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Maka laisa biwajibin an tattasi'a fil ilm, bal wajibun 'alaika ta'allumul qadri alladzi la budda laka anhu, la budda laka minhu. Jadi kita mencari ilmu itu ilmu yang kita butuhkan kadar untuk keperluan ibadah kita. Maka seminggu sekali cukup di musola Al-Hikmah. Kalau kurang pindah mana? Musola Masjid Aryani. Kurang cukup juga pindah lagi Masjid Nurul Islam. Kurang cukup lagi pindah lagi Masjid Al-Ihsaniyah. Pindah lagi yang lain, ternyata seminggu full kita ngaji terus, Masya Allah. Tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Jadi kita nyari ilmu bukan banyaknya ilmu, tapi manfaatnya ilmu. Maka doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah dapat ilmu, maka ajarkan ilmu kepada keluarga kita, istri kita dudukkan. Mak, tadi dapat pelajaran dari Al-Quran, surat ini ayat sekian bunyinya begini. Coba dilihat mak Qurannya tuh. Tadi tafsirannya begini. Jadi lewat ayat ini poinnya, jadi kita disuruh begini. Tuh begitu kewajiban suami terhadap istri. Anak-anak juga begitu, didudukkan, diajarkan ilmu kepada mereka. Kalau kita nggak mampu, ya, bukan nggak mampu karena kita belum punya ilmu, tapi nggak mampu karena boleh jadi waktu kita nggak ada, ya, maka biarlah mereka khuruj min baitik, keluar dari rumahmu, ya. Istri biarin ikut
ngaji sama kumpulan ngaji ibu-ibu yang ada. Tapi dipilih pengajian ibu-ibu yang ada gurunya. Karena kadang-kadang ada pengajian ibu-ibu nggak ada gurunya. Kalau udah yasin, tahlil, ya, rebanaan, itu kocok arisan. Kalau udah kocok arisan, bicara seragam. Kalau udah bicara seragam, ngerumpi dah tuh. Iya, ya Allah, ada yang begitu di sini. Di sini mah nggak ada, sono-sono mah nggak tahu, menggu pikirin. Iya. Jadi cari, titipkan istri-istri kita di majelis-majelis taklim yang di situ ada guru mengajarkan ilmu. Istrinya pulang tanya, "Mak, tadi dapat ilmu apaan?" Oh, ilmu tentang talak, Pak. Ilmu tentang perceraian. Tadi ustazanya ngajarin orang laki-laki jangan gampang mengucap kalimat cerai. Kalau orang perempuan mengucapkan cerai nggak jatuh talak, Pak. Tapi kalau orang laki ngucapin cerai sekali jatuh talak satu, Pak. Begitu pelajarannya. Ya Allah, ngeri ya Pak. Maka Bapak hati-hati ya, jangan ngomong cerai. Nah, itu jadi ilmu. Ya Allah, tanpa terasa jadi ilmu. Anak-anaknya diajarin yang udah pada dewasa, yang laki-laki, nah nanti kalau kamu sudah menikah sebagai laki-laki jangan gampang ngomong cerai. Nah, ini kan ilmu masuk tuh, masuk. Anak-anak pulang ngaji tanya sama bapaknya, "Nak, tadi ngaji apaan?" "Oh, ngaji itu Pak, ngaji baca huruf mat." Nah, huruf mat ada berapa? Ada 2, mat asli sama mat far'i. Mat aslinya apa? Mat tabi'i. Nah, misalnya begitu. Mat far'i banyak Pak itu. Ya. Ada mat wajib, ada mat lazim, ada mat iwat, ada mat pendeknya enggak? Kagak ada Pak mat pendek. Iya. Nah, itu namanya kita tarik ilmu yang tadi sudah diperoleh oleh anak-anak kita. Sehingga nanti istri ada perhatian. Ngajinya nggak main HP, ya. Tapi kalau suami istri pulang ngaji nggak ditanya pelajarannya apa, oh udah aman, ya. Pak, ongkos buat ngaji, pulang ngaji nggak ditanya pelajarannya apa, aman udah, iya. Nggak taunya di majelis taklim selfie doang, ya Allah. Ada yang modelannya begitu. Namanya zaman sekarang. Karena itu wajib bagi kita sebagai kaum laki-laki mengajarkan ilmu kepada istri kita, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu, maka biarlah mereka al-khuruj ila ahlil ilmi hatta yata'allamu minhum al-qudratal mafrudata minhu. Sampai mereka mendapati ilmu-ilmu yang memang menjadi kebutuhan bagi kehidupan mereka. Jangan dianggap sepele ilmu tentang tata cara baca Al-Quran, karena salah baca panjang pendek aja bisa rusak, ya. Ya. Misalnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, lamnya panjang apa pendek? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Lam yang pertama panjang apa pendek? Pendek. Wala saufa, maka pasti. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka pasti Allah akan memberikan hidayah kepadamu sehingga kamu mendapatkan ridho dari Allah. Coba kalau lamnya dibaca panjang, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Berubah apa enggak artinya? Berubah. La saufa pasti, la saufa tidak akan. Kan jadi berbalik maknanya. Itu contoh. Maka ketika ingin bisa baca Quran, wajib cari ilmu tata cara baca Quran. Ketika ingin sholat kita benar, wajib belajar tentang tata cara sholat. Ketika kita ingin dalam muamalah, aktivitas
jual beli supaya sah, supaya halal secara hukum agama, maka kita juga belajar ilmu tentang jual beli dan seterusnya. Kalau itu kamu abaikan, wa illa asimta wa asimu, maka kamu akan berdosa dan mereka, istrimu dan anak-anakmu, mereka juga menjadi berdosa dan kamu kebagian dosanya. Ya. Jadi kita dosa, istri anak kita dosa, kita kebagian dosa istri kita, kebagian dosa anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan ilmu kepada mereka, sehingga ketidaktahuan mereka tentang agama kesalahan kita. Maka kesalahan mereka dalam beribadah menjadi tanggung jawab kita. Di dunia mungkin tidak terasa, tapi nanti di negeri akhirat ya, kita akan tertahan. Mestinya kita masuk surga, menjadi tertahan gara-gara kita membiarkan keluarga kita tidak mengerti agama. Masya Allah, tuh akan sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Maka setiap kita itu berkewajiban untuk menuntut ilmu. Wala yakadu yalhaqut talibu lahu fi talabihi masyaqqatan. Wala yakadu, dan hampir-hampir ya, tidak mulhaq at-talibu, orang yang mencari ilmu, lahu baginya fi talabihi, dalam menuntut ilmu, masyaqqatan, menjadi sebuah kesulitan. Insyaallahu li suhulatihi, maka kalau Allah menghendaki kesulitan itu menjadi hilang dan diberikan jalan kemudahan. Asal orang masih mau belajar, maka pasti dikasih jalan kemudahan. Wali anna Allah Ta'ala, dan karena bahwasanya Allah Ta'ala yu'inuhu ala dzalika, memberikan pertolongan atas hal itu. Allah siap memberikan pertolongan kepada kita untuk menuntut ilmu. Wa yuyassiruhu lahu, dan Allah memberikan jalan kemudahan baginya. Idza saluhat niyyatuhu, apabila telah benar niat kita dalam menuntut ilmu. Walahu fi talabihi sawabun azimun, dan bagi orang yang menuntut ilmu, yang telah benar niatnya dalam menuntut ilmu, dia mendapatkan sawabun azimun, pahala yang besar. Jadi kalau sudah benar jalannya, benar cara mencari ilmunya, maka Allah kasih jalan kemudahan. Sekarang misalnya kita baca Fatihah ya. Padahal kalau suruh nulis surat Al-Fatihah, suruh nulis, belum tentu benar kita dalam menulis, Pak. Tapi ketika disuruh baca, pas. Karena apa? Orang membaca Al-Quran lewat lisan, itu angan-angannya seolah melihat tulisannya. Coba Bapak baca Qul huwallahu ahad, seolah-olah melihat tulisannya. Padahal suruh nulis belum tentu benar. Tapi ketika baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bacaannya benar. Kenapa? Karena lisan membaca, otaknya ini ya, otaknya ini sampai kepada bentuk tulisannya. Itu indahnya orang baca Al-Quran. Nah, itu kalau ada ilmunya. Nah, kalau nggak ada ilmunya, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Sama apa enggak? Sama dalam bunyinya, tapi beda dalam kalam panjang pendeknya. Inna syani'aka huwal abtar,
inna syani'aka huwal abtar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ilmu Al-Quran luar biasa. Al-Quran ketika kita baca seolah-olah kita melihat tulisannya. Itu hebatnya. Padahal suruh nulis belum tentu benar dalam tulisan. Nah, yang seperti itu namanya insyaallahu lisuhulatihi. Allah menghendaki kita dalam meraih ilmu itu memperoleh kemudahan. Ya macam kita ngaji nih, saya ngomong nih dari maghrib sampai sekarang udah 3 jam lebih. Masa segini banyaknya yang kita omongin gak ada yang nyantel barang atuh? Ada nggak yang nyantel? Ya ada lah, masa enggak? Nah itu namanya lisuhulatin. Allah ngasih jalan kemudahan. Kemudian Allah menolong kita. Allah memberikan jalan yuyassiruhu. Allah ngasih gampang kita pahamnya. Ya. Kenapa kau Ustadz No kalau ngajarin kok gampang dipaham, tapi yang No kadang-kadang susah nggak paham ngomong apa. Nah itu kembali kepada di belakang ini idza saluhat niyyatuhu, ya, kalau sudah benar niatnya. Gurunya dalam menyampaikan ilmu benar niatnya, murid dalam meraih ilmu benar niatnya, nyambung Pak. Tapi kalau niatnya belum benar, ya, guru niatnya udah benar, murid niatnya belum benar, nggak nyambung. Apalagi sama-sama nggak benar niatnya, bubar udah. nggak nyambung, masya Allah. Nah itu idza saluhat niyyatuhu walahu fi talabihi sawabun azim, maka dalam mencari ilmunya mendapati pahala yang besar. Kata siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Man, siapa orang salaka yang menuju, tariqan jalan, yaltamisu yang menempuh, bihi lewat jalan itu, ilman untuk memperoleh ilmu, yassarallahu Allah kasih kemudahan, lahu baginya, bihi lewat jalan menuntut ilmu, tariqan jalan ilal jannati menuju ke surga. Masya Allah, orang nyari ilmu itu sesungguhnya sedang nyari jalan menuju ke surga. Berarti judulnya jalan-jalan menuju surga. Nah, ya. Nah, iya, kita jalan cari ilmu itu, cari jalan menuju surga, bukan menuju Roma itu. Menuju surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridwan bima yasna'u. Kata Nabi, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u benar-benar mengepakkan atau membuka ajnihataha sayap-sayapnya li talabil ilmi untuk orang-orang yang menuntut ilmu, ridwan sebab ridha, bima yasna'u terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu mendapatkan naungan sayap malaikat. Ini naungan sayap ini apa? Permohonan rahmat dari Allah, ya. Ya, permohonan oleh malaikat, ya, kepada orang yang menuntut ilmu supaya memperoleh tambahan rahmat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda pula Rasulullah SAW, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raq'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Ya. Sabda Rasulullah, datang ke majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menengok 1000 orang sakit,
lebih utama daripada mendatangi takziah 1000 orang jenazah, 1000 orang meninggal dunia. Masya Allah, ya. Jadi ya luar biasa ya, duduk di majelis ilmu seperti ini dari masjid, dari maghrib sampai isya, pahalanya lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Mana pernah kita sholat berjamaah ya, nengokin 1000 orang sakit ya. Kalau bawa satu orang 2 kilo jeruk aja udah berapa udah berapa kintal jeruk itu. Masya Allah ya. Terus mengantarkan 1000 orang jenazah, sementara mengantarkan satu jenazah itu pahalanya 2 gunung emas. Iya, 2 gunung emas kali 1000. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa. Makanya urusan datang ke pengajian itu berat ya, berat Pak. Didorong belok ya. Ya kita ajak teman nih, dorong nih, set belok ya, ditarik berot ya. Masya Allah. Makanya kudu ada yang narik, ada yang dorong tuh. Masya Allah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda pula Rasulullah Nabi kita Muhammad sallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menanggung ya, terhadap orang yang menuntut ilmu akan rizkinya. Allah menanggung rizkinya orang yang menuntut ilmu. Berarti jangan takut jadi susah gara-gara kita tolabul ilmi. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.